Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya dapat kiriman paket dari Bapak Kevin dari Bogor. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk merakit ulang. Jadi ceritanya Bapak Kevin itu sedang merakit atau belajar merakit power amplifier. Ini menggunakan drivernya SOCL 506. Modelnya seperti ini teman-teman. Dan menggunakan trafonya 5 ampere dengan output sekundernya 32 volt CT. Untuk elko nya menggunakan kapasitor elko 10.000 mikrofarad 80 volt, ada 4 piece ya kapasitornya, dan diodanya dioda sirip. Dan menggunakan tune kontrolnya ini parametrik ya, parametrik. Ini komplit dengan power supply regulatornya. Dan ada tambahan untuk protektor speaker. Ya teman-teman, di video kali ini nanti adalah belajar pemasangan ya, atau pengkabelan merakit power amplifier ya. Karena untuk merakit kali ini adalah merakit bukan dari nol ya teman-teman ya, tetapi merakit barang yang sudah jadi ya. Untuk kit drivernya juga sudah jadi, parametriknya juga sudah jadi. Jadi bagaimana cara pengkabelan dari mulai pemasangan trafo, power supply regulator, pemasangan ke driver, dan pemasangan ke bagian tune control ya, output inputnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut bagaimana caranya, teman-teman bisa langsung like, share, komen, dan subscribe. Semoga nanti video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar merakit power amplifier ya. Yuk teman-teman, simak terus videonya. Buat teman-teman yang hari ini sedang praktek merakit power ampli menggunakan mesin driver SOCL 506, merakit dari nol atau pemasangan komponen satu persatu dari mulai pemasangan resistor, dioda, transistor, dan komponen yang lain. Atau mungkin teman-teman sedang merakit power amplifier menggunakan kit yang sudah jadi ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi langkah-langkah sebelum pemasangan power supply dan transistor final yang perlu diperhatikan adalah, pertama teman-teman harus membaca skema ya, membaca skema terlebih dahulu untuk mesin driver SOCL 506. Selanjutnya teman-teman, pada saat nanti pengukuran secara aktif, teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk pengukuran secara aktif di mesin penguat op-amp ya, TL071 yang ada di sebelah sini. Untuk keterangannya, tegangan untuk PCC inputnya adalah DC simetris plus 15 volt dan min 15 volt. Ini keterangannya ada di sebelah sini teman-teman ya. Ada zener 15 volt, ada zener 15 volt ya, bagian tegangan min dan plus. Untuk cara pengukuran secara aktifnya teman-teman bisa belajar atau bisa gambar seperti ini teman-teman ya. Untuk diagramnya, bagian penguat di op-amp IC TL071, tegangan untuk pin nomor 7 adalah tegangan plus dan pin nomor 4 adalah tegangan min. Untuk pengukuran apakah IC ini normal atau tidak, atau sempurna atau tidak untuk mesin ini, cara pengukurannya teman-teman ya, dipastikan tegangan pin nomor 7 ada tegangan plus 15 volt dan pin nomor 4 ada tegangan min 15 volt. Nanti teman-teman bisa telusurin jalurnya. Untuk jalurnya dari resistor 15 kilo dan zener 15 volt ya, 1 watt. Posisinya ada di sebelah sini. Untuk tegangan plus dan tegangan min ada di sebelah sini. Jadi pastikan pin nomor 7 tegangan plus dan pin nomor 4 adalah tegangan min. Dan untuk pengukurannya adalah di sini pengukuran tegangan PCC inputnya dan PCC signal output ya teman-teman ya. PCC signal output itu ada di nomor 6 teman-teman ya. Di nomor 6 sebelah sini.
Jadi untuk tegangan pin nomor 6 itu tegangan PCC signal output, tegangannya adalah setengahnya dari tegangan PCC input ya. Jadi PCC input yang di sini adalah tegangan dari plus ke min ya. 15 volt, 15 volt. Artinya PCC inputnya adalah 30 volt. Jadi setengahnya dari tegangan 30 volt adalah 15 volt. Jadi untuk PCC signal output di sini di nomor 6 nanti teman-teman bisa tes ya atau diukur adalah tegangannya 15 volt. Cara pengukurannya dari mana teman-teman ya? Dari pengukurannya dari tegangan plus di sini. Untuk probe merahnya ada di tegangan plus, probe hitamnya ada di pin nomor 6. Itu tegangannya nanti terukur 15 volt. Dan sebaliknya dari tegangan min, probe hitamnya di tegangan min, probe merahnya ada di nomor 6. Jadi nanti terukur juga sama 15 volt. Jika tegangannya sudah normal 15 volt, artinya untuk IC TL071 bagian off-amp ini itu sudah normal teman-teman ya, sudah sempurna. Lanjut untuk pengukuran PCC yang ada di mesin driver ini teman-teman ya. Untuk skemanya, diagramnya juga seperti ini. Untuk diagramnya teman-teman ya. Jadi nanti pengukuran di mesin ini adalah pengukuran PCC input ya. PCC inputnya di sini adalah nanti PCC output yang dari power supply ya, plus ground min ya. Nanti diukur tegangan min ke ground berapa volt, plus ke ground nanti berapa volt. Itu namanya juga sama, di sini adalah PCC input. Di tegangan PCC plus sebelah sini, dan PCC minnya ada di sebelah sini. Untuk groundnya ada di sebelah sini. Jadi nanti diukur PCC inputnya di sini berapa jumlahnya, dan sebaiknya untuk PCC input plus ke ground dan min ke ground itu jumlahnya seimbang teman-teman ya, jumlahnya sama. Umpama di sini terukur tadi ya, terukur tegangannya 46,6 volt plusnya dan minnya 46,6 volt min, bisa dibulatkan. Di sini adalah 47, di sini 47. Jadi untuk PCC inputnya itu harus normal ya, seimbang, sama untuk posisi keduanya. Dan selanjutnya adalah pengukuran PCC output speaker teman-teman ya. PCC output speaker di sini nanti tegangannya adalah setengahnya dari tegangan PCC input. PCC inputnya di sini adalah dari plus ke min ya, dari plus ke min. Artinya tadi sama antara tegangan plus ke ground jumlahnya 46,6 atau dibulatkan menjadi 47. Maka untuk pengukuran PCC outputnya juga seperti ini teman-teman ya. Dari tegangan plus probe merah, tegangan probe hitamnya ada di output speaker. Ini jumlahnya sama teman-teman ya, 46,6 volt atau dibulatkan menjadi 47 volt. Jadi pengukurannya PCC inputnya dari plus ke ground, kalau PCC output speaker dari plus ke output speaker teman-teman ya, jumlahnya sama ya. Untuk PCC output minnya juga sama, probe hitamnya ada di tegangan min, probe merahnya ada di tegangan output speaker ya. Ini posisinya seperti ini teman-teman ya. Jadi jumlahnya di sini adalah 46,6 volt atau dibulatkan menjadi 47 volt. Jadi posisi nanti pengukurannya dari tegangan PCC outputnya dari plus ke output speaker itu sama tegangannya dari plus ke ground teman-teman ya. Dari plus ke ground 46,6 volt atau 47 volt. Dari plus ke output speaker juga sama ya tegangannya. Setelah pengukuran PCC outputnya sudah selesai, itu normal. Lanjut untuk pengukuran P-bias teman-teman ya. P-bias di sini adalah tegangan dari output tegangan transistor drivernya, itu jalur emitor teman-teman. Jalur emitor artinya untuk tegangan basis ke transistor finalnya yang ada di sebelah sini teman-teman ya. Saya gambarkan sebelah sini. Ini untuk transfer finalnya. Untuk PNP itu jalurnya tegangan min. Untuk NPN itu adalah jalur tegangan plusnya. Lambangnya adalah tanda panah untuk keluar teman-teman ya. Di sini nanti basisnya, tegangan basisnya itu untuk jalur plus tegangannya plus, untuk jalur min tegangannya min ya. Untuk jalur plusnya itu sekitar 0,3 volt ya, 0,3 volt plus, dan jalur minnya itu sekitar min 0,3 volt ya. Untuk 3 volt komanya nanti teman-teman bisa simak ya, 0,3 berapa, 0,3 berapa, nanti di sini ada keterangannya teman-teman ya.
Apabila menggunakan tester digital maka nanti bisa ketahuan, bisa kelihatan 0,3 berapa teman-teman ya. Dari sini normalnya kurang lebihnya 0,3 volt ya. Apabila tegangannya di sini masih keluar tegangan min semua, mungkin di sini jalur plus tegangannya min, jalur min tegangannya min, maka teman-teman yang perlu diperhatikan terlebih dahulu lagi adalah pengukuran secara pasif ya. Pengukuran secara pasif yaitu mengukur kembali ya, dari mulai pengukuran resistor, pengukuran dioda, pengukuran transistor, pengukuran kapasitor elko, dan pengukuran jalur-jalur yang lainnya. Mungkin ada jalur yang short atau solderen yang masih nempel di komponen yang lain teman-teman ya. Apabila untuk jalur tegangan plus tegangannya min dan jalur min tegangannya min, atau sebaliknya teman-teman ya, untuk jalur plus tegangannya plus, untuk jalur min tegangannya plus juga. Jadi ini belum sempurna teman-teman ya. Apabila untuk mesin driver ini tegangan biasanya itu belum tegangannya sama ya, di tegangan jalur plus tegangannya plus, di jalur tegangan min tegangannya min. Jadi nanti untuk normalnya teman-teman ya, di transistor A1833 ini yang tertera di sini teman-teman ya, untuk jalur PNP teman-teman ya, untuk jalur PNP nya 1943 teman-teman ya, A1943 dan C5200. Jadi nanti di basis transistor A1943 teman-teman bisa perhatikan untuk basisnya nanti sebelah sini, dari emitor transistor drivernya. Untuk jalur min tegangannya itu di sini min teman-teman ya, dan di sebelah sini jalur plus tegangannya plus dari transistor NPN 5200 bagian basisnya. Jadi untuk pengukuran secara aktif untuk tegangannya, ini transistor finalnya itu tidak terpasang terlebih dahulu teman-teman ya, tidak terpasang terlebih dahulu. Nanti kalau mesin ini sudah normal baru pemasangan transistor finalnya teman-teman ya. Untuk pemasangan transistor finalnya teman-teman bisa perhatikan di sini ada tanda PCC plus, PCC min, basis plus, basis min, dan speaker. Teman-teman bisa lebih teliti untuk pemasangannya ya. Di bagian B plus nanti posisinya di sini di transistor NPN bagian basisnya, di PCC input di tegangan PCC plus, dan PCC min bagian PCC min untuk basis minnya ada di basis transistor A1943. Setelah pengukuran P biasanya itu sudah normal seimbang antara tegangan plus dan tegangan min untuk basisnya, teman-teman bisa cek ya tegangan DCO. Untuk tegangan DCO ini sebaiknya tegangannya itu angka depannya 0 teman-teman ya, angka depannya 0. Jadi mungkin bisa 0,1, 0,2 atau 0,3 ya di bagian output speaker ini. Untuk pemasangan transistor final driver SOCL ini menggunakan outputnya emitor teman-teman ya, outputnya emitor. Jadi pemasangannya seperti ini. Basisnya ada resistor 10 ohm, emitornya ada resistor 0,22 ohm, 0,33 ohm, 0,47 ohm, 0,5 ohm. Teman-teman bisa pilih ya untuk emitornya. Karena di sini outputnya adalah emitor, maka kolektornya untuk tegangan plus jenisnya NPN, untuk tegangan min kolektornya jenisnya adalah PNP. Sebaliknya ya teman-teman ya. Ini apabila menggunakan sistem outputnya adalah emitor. Ya teman-teman, untuk pengukuran secara aktifnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu ya cara untuk pengukurannya supaya lebih jelas ya dan lebih mudah dan aman ya untuk pemasangan atau perakitan power SOCL 506 ya. Yang pertama adalah pengukuran PCC input ya atau PCC output di power supply. Nanti teman-teman gunakan tester ya untuk pengukuran skala DC volt ya. Pengukuran skala DC volt, teman-teman ukur terlebih dahulu power supply-nya, tegangan min ke ground. Tegangan min ke ground di sini.
Ini terukur 46,9 volt ya, 46. Saya hitung 46 aja supaya lebih mudah ya teman-teman ya. Nanti bisa diisi di bagian sebelah sini ya. Untuk tegangan min ke ground itu 46 volt. Dan tegangan plus ke ground teman-teman nanti bisa catat juga 46,6 volt. Kita hitung aja 46 volt ya. Jadi sudah terukur ya, antara plus ke ground adalah 46 volt dan min ke ground juga sama 46 volt. Artinya untuk PCC inputnya dari plus ke min jadi 46 ditambah 46 ya. Jadi untuk PCC inputnya itu sudah normal teman-teman ya, sudah seimbang ya antara plus ke ground dan min ke ground. Selanjutnya nanti teman-teman bisa ukur PCC outputnya ya. Yang pertama bagian untuk IC op-amp ya, TL071. Bagian nomor 7 adalah tegangan plus 15 volt, bagian nomor 4 adalah min 15 volt. Coba ukur yang pertama tegangan di pin nomor 7 ya. Pin nomor 7, ini pin nomor satunya sebelah sini 1 2 3 4 5 6 7. Sebelah sini tegangan untuk pin nomor 7 adalah tegangan plus ya. Pin nomor 7 nya sebelah sini teman-teman ya. Untuk pin nomor 7 tegangannya plus 15 volt ya, ini terukur. Dan untuk pin nomor 4 nya di sini, nomor 4 nya terukur juga sama min 15 volt ya, min 15 volt. Jadi sesuai dengan skema diagramnya teman-teman ya. Jadi apabila di sini terukur tegangan minnya itu kurang dari 15 volt atau tegangan plusnya juga kurang dari 15 volt, maka teman-teman cara penelusurannya adalah cek di bagian resistor dan zener teman-teman ya. Resistor dan zener ya, resistor dan zener. Apabila sendernya normal, resistornya normal, maka teman-teman bisa ganti IC-nya teman-teman ya. IC-nya ganti TL071. Setelah pengukurannya sudah normal, lanjut untuk pengukuran PCC signal output teman-teman ya. Signal output di sini tegangannya adalah setengahnya dari tegangan PCC input ya. PCC input di sini terukur dari plus ke min adalah 30 volt, maka setengahnya adalah 15 volt. Cara pengukurannya dari plus ke output speaker ya. Dari plusnya yang dimaksud adalah plus 15 volt ya. Dari plus 15 volt ke output signalnya teman-teman ya. Jadi ada di posisi nomor 6. Di sini teman-teman ya. Nomor 6 di sini tegangannya plus 15 volt ya. Cara pengukurannya seperti ini teman-teman ya. Dari jalur plus di sini dan jalur untuk output signalnya. Di sini pengukurannya. Posisinya itu terukur 14,2 volt ya. Dari plus ke output speaker, dari plus ke output signalnya teman-teman ya di nomor 6. Dan sama untuk posisinya dari plus ke tegangan minnya. Dari min ke output signalnya itu terukur 15,4 volt. Nah ini teman-teman ya cara pengukurannya. Jadi posisinya ini IC-nya sudah normal teman-teman ya, sudah normal, sudah berfungsi dengan baik teman-teman ya. Apabila terukur ini ukurannya berbeda, selisihnya jauh untuk signal outputnya, maka IC ini bisa diganti ya menggunakan IC yang baru sampai ketemu di sini posisi signal outputnya adalah tegangan sekitar 14,6 volt atau 15 volt teman-teman ya. Dan lanjut setelah IC ini sudah normal di bagian op-amp-nya, sekarang lanjut untuk pengukuran PCC output yang ada di sebelah sini ya, PCC output speaker ya.
Cara pengukurannya seperti ini teman-teman ya, dari plus ke output speakernya. Ini tegangan plusnya adalah probe merah, tegangan probe hitamnya ada di output speaker ya. Probe merahnya di tegangan, probe hitamnya ada di output speaker. Itu tegangannya 46 ya, sama seperti pengukuran PCC input ya. Dan bagian tegangan plusnya, tegangan minnya, probe hitam, ketegangan probe merahnya di output speaker, itu tegangannya juga sama 46,8 volt ya, atau 46 volt ya. Artinya untuk PCC output ini sudah normal teman-teman ya. Yang pertama PCC input, teman-teman bisa contreng normal. PCC output speaker sudah normal. Lanjut untuk pengukuran P bias antara tegangan plus dan min basisnya teman-teman ya. Coba cek ya, cara pengukurannya dari ground ya, dari ground untuk probe hitamnya dari ground, dan probe merahnya ada di tegangan jalur merah ya, atau jalur plus. Posisinya ada di sebelah sini teman-teman ya. Posisinya ada di sebelah sini basisnya, atau keluaran output dari emitor ya, terukur 338 milivolt ya, 338 milivolt. Teman-teman bisa tulis ya di sini ya, terukur 338 milivolt atau sekitar 0,33 volt plusnya teman-teman ya. Sekarang cek lagi untuk pengukuran basisnya untuk tegangan min ya, jalur min. Di sini untuk jalur minnya terukur 342 milivolt ya. Di sini teman-teman bisa tulis lagi terukur 342 milivolt atau min 0,34 volt. Dari untuk biasnya di sini plusnya adalah 0,33 volt, minnya 0,34 volt. Bisa diratakan, artinya untuk tegangan P biasa adalah 0,3 volt ya, antara plus dan minnya. Jadi untuk P biasanya itu sudah normal teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran di DCO ya. Untuk DCO nya probe hitamnya di ground, probe merahnya ada di output speaker ya. Cara pengukurannya seperti ini, dan hasilnya adalah min 0, nah ini teman-teman ya. Di sini untuk posisinya adalah tegangannya 0,2 ya, 0,1 ya. Nah itu teman-teman ya, tegangannya di sini untuk DCO nya itu 0, ya, 0,1 0,2 itu teman-teman ya. Jadi tegangan DCO itu angka depannya masih 0, artinya untuk DCO nya sudah normal ya, sudah aman. Nah teman-teman, setelah pengukuran di mesin drivernya itu sudah normal semua, lanjut nanti pengukuran atau pemasangan kembali untuk transistor finalnya. Perlu diperhatikan kembali teman-teman ya, apabila untuk pengukuran yang P bias ini tidak normal ya, maka teman-teman bisa cek lagi ya secara pengukuran pasif ya, dari mulai resistor, komponen yang ada di sebelah sini, transistor, kapasitor elko, dioda, dan cek lagi untuk jalur-jalurnya teman-teman ya. Untuk lebih teliti dan telaten, teman-teman bisa cek satu persatu ya pengukuran secara pasif, apakah nilai resistornya itu normal atau tidak, pengukuran dioda normal atau tidak, pengukuran transistor normal atau tidak, pengukuran kapasitor elko, kapasitor keramik, milar, atau komponen yang lain normal atau tidak teman-teman ya. Apabila masih mengalami tegangan biasnya itu tidak normal ya, atau over dari tegangan yang 0,33 volt plusnya min 0,33 volt ya.
Untuk hasil PBIAS 0,33 volt itu ada di posisi tegangan PSS inputnya 46 volt teman-teman ya. Jadi tegangan 46 volt ini menghasilkan tegangan 0,3 volt bagian basisnya. Itu kemungkinan untuk tegangan basisnya itu bisa berbeda apabila tegangan PSS inputnya ini juga berbeda teman-teman ya. Lanjut untuk pemasangan transistor finalnya teman-teman ya. Dan nanti setelah pemasangan transistor, teman-teman bisa tes di bagian output speakernya. Ini menggunakan speaker dan nanti dites bagian inputnya apakah sudah berfungsi atau tidak. Dan sebelum pemasangan transistor final, teman-teman bisa juga dicek untuk mesin drivernya. Ini menggunakan speaker ya, bebannya bisa speaker 4 in atau 5 in, pasang di bagian output speakernya dan nanti bisa dites ya inputnya apakah normal atau tidak teman-teman ya. Coba untuk pemasangan speakernya terlebih dahulu. Ya teman-teman, setelah pengukuran di bagian mesin driver ini sudah selesai, sudah normal semua, ini teman-teman bisa dites ya untuk bagian mesin drivernya. Ini menggunakan speaker ya, menggunakan speaker ini sebelum dipasang transistor final ya. Apakah output speakernya itu sudah normal atau tidak, di bagian inputnya berfungsi atau tidak teman-teman ya. Kita tes saja untuk pemasangan speakernya. Dan di sini teman-teman bisa sentuh ya di bagian inputnya. Dan speakernya itu bisa bunyi teman-teman ya. Artinya untuk mesin driver ini ya teman-teman, tadi sudah dites ya di output speakernya tanpa menggunakan transfer final, dan nanti lanjut untuk pemasangan transfer finalnya dan dites kembali untuk output speakernya ya. Nanti dites bagian inputnya normal atau tidak teman-teman ya. Ya teman-teman, lanjut untuk pengetesan kedua atau pengetesan kembali di output speakernya, pemasangan transfer finalnya. Teman-teman bisa perhatikan ya untuk bagian basis, bagian tegangan, bagian speaker ya. Dan setelah dites ya inputnya, ini sudah normal teman-teman. Dan teman, setelah proses ya dari mulai pengukuran secara aktif ya di bagian mesin drivernya, dari pengukuran op-amp TL071, pengukuran mesin drivernya sampai pemasangan transfer finalnya, ini cara-caranya seperti ini teman-teman ya. Supaya lebih aman, lebih nyaman, teman-teman bisa gunakan alat bantunya itu lampu boklam ya. Lampu boklam di input AC primernya, tegangan 0 220 voltnya di AC primer ya, di trafonya. Supaya nanti apabila pengukuran secara aktifnya di mesin ini ada masih masalah, maka lampu boklamnya itu akan menyala terang dan komponen yang ada di mesin drivernya itu tidak langsung rusak teman-teman ya, tidak langsung rusak. Mungkin teman-teman pemasangan di transfer finalnya kebalik antara jalur plus dan jalur minyak, maka lampu boklam ini akan menyala terang dan transistor yang ada di finalnya itu tidak langsung rusak. Begitu juga di bagian mesin drivernya juga tidak ada kerusakan teman-teman ya. Setelah mesin driver atau power SOC506 ini sudah selesai, maka selanjutnya adalah pemasangan bagian tune control parametrik ya teman-teman ya. Untuk pemasangannya nanti dari output parametriknya dipasang ke input powernya teman-teman ya. Di input powernya dipasang ke output bagian parametriknya, dan bagian inputnya nanti bisa dihubungkan ke audio ya, output dari player HP atau output dari aksesoris yang lainnya. Untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya, dari input power ke output parametrik, ini bagian outputnya, dan nanti bagian inputnya itu ke bagian pilihan ya. Di sini ada pilihan selektor untuk input CD, aux, tape, dan radio ya teman-teman ya, atau tuner teman-teman ya.
Di sini ada posisi inputnya. Jadi ada 4 pilihan teman-teman ya. CD, aux, tip, dan tuner ya atau radio. Teman-teman bisa cek atau tes menggunakan audio dari sinyal HP atau player yang lainnya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk praktek video kali ini sudah berhasil ya merakit power amplifier ini menggunakan mesin driver SOCL 506. Ini kiriman dari Bapak Kevin ya dari Bogor. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar merakit power amplifier. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah terus mendukung dan menonton konten channel Duna Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.